Ikan hiu. Ikan hiu. I love you, Dewan Juri. Jalan-jalan. I love you yang ada di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu dari kami tim SS Edan. SS Edan berasal dari anak perusahaan Kirana Megatara di bawah naungan Triputra Group, di mana Kirana memiliki 15 pabrik dengan jumlah karyawannya di angka 5 ribuan. Nah, kami adalah salah satu bagian dari Kirana yang bernama PT Anugerah Bumi Lestari, di mana kami terletak jauh sekali dari keramaian kota, bertempat di desa kecil tepatnya di Provinsi Jambi. Namun demikian, kami mempunyai customer level dunia, salah satunya adalah Michelin. Nah, sebelum kita ungkap lebih jauh proyek kami, ada baiknya kami perkenalkan. Saya Edi. Saya Aan. Kami berdua Edan. Baik. Dari CIC Land Packing. Dan kemudian perlu kami sampaikan Presiden Letter 2017 yang mana sangat berhubungan sekali dengan produktivitas, menaikkan dan mengotomatisasikan, di mana ini turunannya adalah KPI Direktur, KPI Manager, dan KPI Kasih. Timbullah instruksi internal manajemen bahwasanya tetaplah semangat melakukan improvement dan inovasi dengan selalu mengotomatisasikan di setiap bagian. Nah, dari sini kemudian kami langsung turun ke area land packing, di mana kami selaku land packing mengecek di sini ada ketidakseimbangan atau kejanggalan dalam prosesnya, yaitu di proses pengeleman plastik bil. Di sini adanya waktu tunggu di angka 9,35 detik. Nah, seperti apa waktu tunggunya? Jadi di sini yang hanya untuk mengemas sebuah produk atau bil harus dilakukan 2 orang. Dan di sini ketika sebelum sampai di proses finishing pengeleman, di sini melakukan pembungkusan bil yang beratnya 30 kg 5 gram, kemudian dibanting, membungkus dan mendorong, kemudian operator satu hanya menunggu dan mengelem saja. Di sini ada ketidakseimbangan. Dan kemudian dikuatkan dari produktivitas yang tercapai hanya di angka 7,5 ton per jam. Kami sepakat mengambil proyek meningkatkan produktivitas per jam per manpower dengan cara mengotomatisasikan di pengeleman plastik bil. Kemudian kita akan mengevaluasinya. Baik, evaluasi kami di lapangan dari faktor metode adanya waktu tunggu pengeleman dari proses sebelumnya. Dari faktor material adanya waktu tambahan proses kerja pada saat plastik terlipat. Adapun target kami dalam meningkatkan produktivitas dari 7,5 ton per jam naik menjadi 8 ton per jam per manpower. Selanjutnya bagaimana cara penanggulangannya, Bro? Baik Pak, kita akan merencanakan penanggulangan, tapi sebelumnya kita mencari alternatif solusi. Di mana di sini solusi yang kita dapatkan, kami akan membuat alat yang dapat mempercepat proses pengeleman. Yang kedua, kami akan membuat control conveyor. Dalam hal solusi ini pun tidak langsung kita dapatkan, melainkan kita mencari ide dasar, inspirasi, dan kemudian kita melakukan eksperimen. Sebetulnya apa yang dibutuhkan untuk mengelem plastik ini? Ternyata simpel Pak, hanya pemanasan dan penekanan sebetulnya plastik sudah bisa lengket. Nah, kemudian kami mulai berpikir bagaimana caranya agar dapat otomatis. Kita terinspirasi dari cara kerja piston motor yang bergerak naik turun tepat pada porosnya. Nah, inspirasi ide dasar telah kami kantongi. Nah, sekarang kita akan melakukannya. Dalam melakukan ini, kita akan membuat alat otomatisasi pengeleman. Tentunya kita harus menyiapkan seperti apa desain alatnya nanti. Dan kemudian kita akan menata titik letaknya, dan kita menyiapkan juga desain di bagian control conveyor-nya. Nah, kita mulai proyek ini. Kita mempunyai data apa dalam melakukan proyek ini? Yang pertama, kita akan melihat tingkat kelengketan plastik di mana alat yang akan kita buat ini. Tentunya yang hanya sekedar desain dan gambar tadi harus kita terapkan menjadi sebuah alat. Dan setelah kita rakit di workshop sedemikian rupa, kemudian kita tes running sebetulnya suhu berapa yang dibutuhkan untuk lengket sebuah plastik sir ini. Ternyata dari beberapa yang kita uji, suhu terbaik itu lengket yaitu di angka 50 derajat Celcius dengan tuner di angka 6. Kelengketan plastik sudah kita kantongi, sekarang kita tinggal mikirkan lagi berapa kecepatan dari alat yang akan kita buat. Nah, tentunya alat sudah kita buat ini harus kita letakkan di area prosesnya Pak, karena kita mau melihat kecepatan dari alat yang kita buat. Dan ini akan menghilangkan alat pengeleman lama dan akan merubah alat otomatisasi yang baru, yang di sini bakalan merubah sebelumnya 2 item proses akan kita rubah menjadi 1 item proses, yang artinya kita bakalan segmen power di bagian pengeleman ini. Nah,
kebakaran segmen power ini timbul masalah, yaitu kekhawatiran dari operator di bagian lain tersebut. Yang pertama, operator di bagian lain tersebut dia kekhawatiran apabila tergantinya kinerja dia oleh mesin. Kemudian kekhawatiran yang kedua yaitu tergantinya atau tidak mampunya mekanik untuk memperbaiki setiap alat-alat baru yang kita buat. Namun, proyek yang sudah kita lakukan setengah perjalanan ini harus tetap kita lanjutkan karena kita ingin melihat seberapa mudah, seberapa cepat alat yang akan kita buat, Pak. Nah, setelah kita melakukan proyek ini, kemudian kita tes tirani. Dan waktu dari rata-rata ini sebelumnya kita tercapai di mempunyai target yaitu di angka 18 agar bisa turun di angka 8 detik. Namun terakhirnya hanya tercapai di angka 10 detik. Di sini kita tidak berhasil, Pak. Tetap semangat. Tetap semangat. Nah, kemudian di sini kita mulai berpikir lagi. Kita PDC akan mundur, sebetulnya masalahnya apa untuk kita bisa cepat? Nah, di sini kita temukan masalahnya yaitu ketika ada bil yang di luar standar dari yang ditentukan, maka alat ini apakah tidak bisa masuk ke alat yang kita buat ini, Pak? Nah, kemudian kita mulai berpikir lagi bagaimana caranya agar bil yang di luar standar kapasitasnya ini dapat terdeteksi sebelum sampai alat yang kita buat, Pak. Nah, kemudian kita terinspirasi dari foto sel lampu jalan yang bisa hidup di waktu malam hari tanpa harus ditekan secara otomatis itu sendiri. Kita mulai berpikir bagaimana kalau kita pasang foto sensor bayang yang dapat membaca bayangan dari kapasitas bil yang di luar standar atau produk yang di luar standar. Kemudian kita pasang alat ini, sensor bayang ini, kemudian kita cek. Nah, di sini cara kerjanya apabila ada bil yang di luar dari kapasitas standar, maka alat ini akan mati mendadak karena di situ sudah terbaca oleh sensor gerak atau sensor bayang dan lampu instruksi di bagian pengepresan akan hidup. Artinya di sini setelah kita lakukan ini kemudian kita cek waktunya. Jadi waktu yang sebelumnya hanya tercapai di angka 10 detikan, justru kita berhasil di angka 5 detikan. Kemudian, Pak, dari aktivitas improvement yang kita lakukan sebelumnya berhasil ini tidak langsung kita tinggalkan, Pak, melainkan kita analisa lagi untuk menghindari proses abnormality di bagian lab tersebut. Ada baiknya kami perlu menambahkan yaitu improvement untuk di bagian pengertian. Dan tujuannya yang apabila ada bil yang tidak terlem secara merata, maka operator di pengertian sembari fokus dengan menekan tombol di pengereman maka lampu instruksi di pengereman akan hidup. Artinya di sini pengereman harus disetting kembali. Oke, kemudian ini adalah aktivitas improvementnya sebelumnya memiliki 15 yang terkerja, kita dapat memangkas hanya dengan 8 item proses kerja. Kemudian kita akan mengevaluasi hasilnya. Baik, di sini evaluasi hasil produktivitas per power per jam itu dari sini tidak ada lagi waktu tunggu pada proses pengeleman otomatis, sementara produktivitas power per jam yaitu rata-rata naik menjadi 9,68 ton per jam. Berikut evaluasi hasil dampak negatif dari penanggulangan, yaitu yang pertama, kekhawatiran manpower dapat dialihkan ke proses press kaki. Yang kedua yaitu dapat dilakukan training maintenance pada tim teknik. Adapun evaluasi terhadap dampak QCD-SMA dari aspek quality, komplain dari customer mengenai pengeleman hilang. Dari aspek delivery, pengemasan lebih cepat. Dari aspek safety, kecelakaan sangat pengeleman dapat diminimalisir dengan baik. Baik, Pak. Di sini ada pun cost yang kami keluarkan untuk improve ini hanya sebesar 3.800.000-an dengan benefit yang kami dapat yaitu sebesar 55.950.000 per tahun dengan KPI 6,83%. Adapun perhitungan cost ini telah diaudit oleh keuangan PT Anugerah Bunga Lestari. Berikut adalah foto hasil inovasi yang telah kami lakukan. Dan perlu diketahui, standarisasi di sini yaitu kami mengusulkan ke bagian ISO untuk merevisi IKA pengemasan plastik bil dan membuat IKA perawatan dan perbaikan mesin pengeleman plastik bil yang mana telah disosialisasikan. Berikut fotonya, Pak. Baik, di sini perlu Bapak dan Ibu ketahui, inovasi ini telah kami daftarkan di hak kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, bagaimana, Bu? Oke.
Baik, untuk sebagai inilah Yokoten di mana alat kita sudah diaplikasikan di jajaran Kirana, sudah dibesmatkan di jajaran Kirana juga sudah dibesmatkan oleh buyer kita Wizolin. Dan kemudian inilah testimoni daripada apresiasi terhadap alat kita. Sekian dari kami, sejajar.